Gak perlu bingung, ini penjelasan MCU Multiverse paling gampang. Adanya multiverse di MCU emang keren, tapi gak sedikit juga yang bingung sama konsep ini. Jadi, ini ringkasan singkat seluruh timeline multiverse dijelasin dengan cara segampang mungkin. Timeline yang udah kita ikutin sejak zaman Iron Man pertama hadir disebut sebagai Sacred Timeline, yang saat ini disebut Earth 616. Kita ngelihat semua cerita MCU di timeline ini mulai dari Avengers dibentuk, tragedi Thanos, dan seterusnya. Tapi di sini nih yang menarik. Kadang pilihan atau tindakan tertentu disebut Nexus Events bikin Sacred Timeline jadi bercabang. Cabang-cabang ini jadi realita alternatif ngelihatin hal yang mungkin terjadi kalau ada perbedaan di peristiwa tertentu. Contohnya kayak cerita yang super liar banget di serial What If, ketika Peggy Carter jadi Captain Carter, atau zombie di dunia Marvel. Time Variance Authority atau TVA dibuat secara diam-diam sama seseorang yang kuat banget, dikenal sebagai He Who Remains. Tujuannya buat ngejaga Sacred Timeline seperti Earth 616 biar bisa dikontrol dan dijauhkan dari kekacauan. Tiap kali ada pencabangan karena Nexus Event, bakal langsung dipangkas habis sama TVA untuk menghindari adanya perang antar multiverse. Mereka pengen semua tertata rapi dan di bawah kendali. Ya, atau seenggaknya mereka pengen orang pada percaya kayak gitu. Pas Loki Season 1, He Who Remains ngasih tahu Loki dan Sylvie tentang perang antar multiverse yang pertama. Perang besar antara versi-versi berbeda dirinya sendiri dari berbagai realita alternatif. Tiap varian ngerasa mampu mimpin multiverse lebih baik dari yang lain, sampai semuanya hilang kendali. He Who Remains akhirnya memutuskan untuk menyudahi semua perang antar multiverse ini dengan ngejadikan sebuah makhluk yang bisa makan waktu dan realita bernama Alioth sebagai senjatanya. Dia pakai Alioth untuk menghapus timeline lainnya dan menyisakan timeline-timeline tertentu yang bisa dikontrol seperti Sacred Timeline, hingga akhirnya terciptalah kedamaian, meski dengan pengorbanan yang nggak kecil. Hal penting yang perlu dinotis adalah bagaimana dia menggambarkan multiverse bukan seperti cabang dari satu garis, melainkan kayak jaring timeline yang bertumpuk-tumpuk, menandakan kalau multiverse MCU ini jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang kita tahu. Setelah Sylvie ngebunuh He Who Remains, semua jadi kacau. Tanpa adanya yang ngontrol alur waktu, Sacred Timeline juga mulai retak. TVA yang tadinya aman-aman aja mangkasin timeline, sekarang ngalamin krisis dari dalam. Kebingungan, kekacauan, dan pengkhianatan ada di setiap sudut dan gak ada yang tahu siapa yang mimpin sekarang. Sejak TVA kacau, realita cabang mulai muncul gak karuan, begitu juga realita alternatif yang gak kehitung jumlahnya. Ini yang jadi alasan munculnya cerita di What If, di mana kita ngelihat versi alternatif para superhero yang selama ini kita tahu. Lanjut ke Loki Season 2, dengan kondisi multiverse makin gak stabil, sampai Loki sendiri mulai paham resiko dari kejadian ini. Ada 3 season di What If yang ngeliatin pandangan Watu, The Watcher. Makhluk kosmik yang sumpah cuma bakal ngawasin, gak akan ikut campur, meski akhirnya dia ingkar waktu multiverse dalam bahaya. Tiap episode ngeliatin universe berbeda ketika satu pilihan merubah semuanya. Seperti Peggy jadi Captain Carter, T'Challa jadi Star-Lord, tapi cerita ini semua ternyata nyambung. Lama-lama plot demi plot ngeliatin ancaman sesungguhnya dan tiap varian superhero ditarik langsung sama Watu untuk ngelawan ancaman multiverse seperti Infinity Ultron, Strange Supreme, bahkan para Watchers itu sendiri. Semua ngeliatin sejauh mana multiverse bisa jalan sampai akhirnya hancur. Konflik dengan Watchers sampai ke titik di mana Captain Carter sebagai simbol perlawanan harus meregang nyawa dan bikin Watu berjanji lagi untuk selalu melindungi multiverse dari kekacauan meski artinya melanggar aturan dari rasnya sendiri. Di sini jadi lebih banyak lagi hal menarik. Ada rumor nyebutin kalau Watu bisa jadi muncul di Fantastic Four First Steps nantinya. Lanjut ke Spider-Man No Way Home, waktu Peter Parker ngancaukan sihir penghilang ingatannya Doctor Strange dan bikin celah di berbagai multiverse. Bukannya bikin orang lupa Peter Parker itu Spider-Man, malah narik para penjahat dari berbagai universe. Inilah kenapa Dr. Octopus, Green Goblin, Electro, Sandman, Lizard, semuanya dari franchise Spider-Man sebelumnya ada di MCU Earth 616. Untungnya gak cuman penjahatnya aja, tapi Peter Parker dari versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield juga hadir menjadikan satu momen kerjasama Spider-Man yang para fans udah tunggu selama bertahun-tahun. Setelah pertarungan sengit di Patung Liberty dan langit multiverse benar-benar retak, para penjahat udah berhasil diobatin. Doctor Strange ngembalikan semuanya ke universe asal mereka. Sayangnya,
Semua orang di Earth 616 termasuk Doctor Strange lupa siapa itu Peter Parker. Bukan Spider-Man. Artinya, Peter gak punya keluarga, gak punya temen, gak punya bantuan Avengers. Jadi dia betul-betul sendiri sekarang. Sampai-sampai ngejahit baju sendiri dan mulai lagi dari awal. Oh iya, inget juga Venom versi Tom Hardy kan? Dia juga sempat muncul dan hilang gak lama setelahnya. Tapi enggak sebelum ninggalin setetes symbiote yang masih nunggu mangsa barunya. Lanjut ke Doctor Strange di Multiverse of Madness, yang ngelanjutin cerita setelah WandaVision. Wanda berduka dan di bawah kendali Darkhold, dia berubah total menjadi Scarlet Witch dan memburu America Chavez. Seorang anak remaja dengan kemampuan unik bisa membuka portal ke tiap multiverse. Wanda pengen nyuri kemampuannya untuk lompat ke multiverse lain buat nemuin anak-anaknya, yaitu Billy dan Tommy, dan jadi seorang ibu lagi. Doctor Strange berusaha nyelamatin Chavez dari kejaran Wanda, harus lewat beberapa multiverse sekaligus, sampai akhirnya terdampar di Earth 838 yang beda banget dari main timeline MCU. Di sini, tim seperti X-Men, Inhumans, Fantastic Four, dan Avengers bikin sebuah aliansi bernama The Illuminati. Dan di sini situasi jadi makin panas. Strange tahu tentang peristiwa mengerikan bernama Incursion, di mana dua multiverse bertabrakan dan lama-kelamaan salah satu realita bakalan hancur. Illuminati ngasih tahu Strange kalau salah satu variannya Strange menjadi penyebab terjadinya Incursion dan nyawanya sendiri jadi taruhannya. Hal ini ngelihatin kalau sampai macam-macam dengan multiverse, konsekuensinya bisa fatal banget. Wanda yang sekarang diambil alih sepenuhnya sama Darkhold mulai dreamwalking. Sihir terlarang yang bikin dia bisa merasuki versi lain dirinya di universe lain. Lewat variannya di Earth 838, Wanda membunuh semua anggota Illuminati, termasuk karakter favorit fans seperti Professor X, Captain Carter, Black Bolt, Reed Richards, dan Captain Marvel. Ini salah satu adegan yang paling mencengangkan dan sadis di MCU. Pilihannya makin menipis, Doctor Strange pergi ke universe lainnya lagi, dan di sini dia nemuin versi lain dirinya yang lebih gelap dan sinis karena pengaruh Darkhold. Strange akhirnya berhasil ngalahin versi ini dan make Darkhold ini sendiri. Saking kepepetnya, dia make sihir terlarang Dreamwalking untuk merasuki badan mayat versinya dan ngelawan Wanda di pertarungan keren penuh dengan horor. America Chavez nyadar kalau kekerasan gak bakal mempan buat Wanda. Akhirnya, ngasih apa yang Wanda mau selama ini, yaitu bertemu dengan anak-anaknya sendiri di universe berbeda. Wanda bukannya dapat kasih sayang, tapi justru malah ditakutin sama anak-anaknya, yang tahu kalau dia bukan ibu mereka yang asli, melainkan monster yang berusaha ngegantiin posisi ibu mereka. Momen menyedihkan ini nyadarkan Wanda dari kemarahannya, sampai akhirnya sadar kerusakan yang udah dia perbuat. Wanda menghancurkan Darkhold di tiap universe dengan merobohkan kursi di Gunung Wandora, sampai menimbun dirinya sendiri. Setelah semuanya damai, America Chavez mulai hidup baru sebagai murid di Kamar-Taj, belajar untuk mengontrol kemampuannya untuk buka portal multiverse-nya, yang menandakan kalau dia bakal punya peran penting nanti. Cuman, masalah Strange belum berakhir karena dia pernah pakai Darkhold buat dreamwalking, dan secara gak langsung dia menyebabkan terjadinya Incursion. Clea datang ngasih tahu Strange buat ngebenahin semua kerusakan yang dia buat. Lanjut ke Ant-Man and the Wasp Quantumania. Kita ketemu sama versi lainnya He Who Remains yang nyebut dirinya Kang the Conqueror. Versi yang ini betulan brutal, ngeri, dan bodoh amat sama perdamaian. Sampai-sampai diasingkan sama variannya dia sendiri ke Quantum Realm, sebuah dimensi mikroskopik di luar ruang dan waktu, dan jadi tempat dia merencanakan untuk balas dendam. Waktu terjebak, dia ketemu sama Janet Van Dyne, yang juga kejebak di situ, dan mereka bekerja sama buat ngebangun ulang pesawat multiverse-nya Kang. Pas banget Kang mau pergi, Janet nggak sengaja nyentuh pesawat itu dan dapat gambaran kalau Kang bukan hanya seorang jenius, tapi juga penghancur multiverse timeline. Janet kemudian berkhianat dan bikin Kang terjebak lebih dalam lagi di Quantum Realm, sampai kejadian Ant-Man Quantumania. Janet yang berhasil keluar dari Quantum Realm akhirnya kumpul lagi sama keluarganya, dan ngejaga rahasia sebelumnya di Quantum Realm sampai semuanya terlambat. Waktu ngejalanin sebuah eksperimen yang kelihatannya biasa aja, Scott Lang, Hope, Cassie, Hank, dan Janet tersedot ke dalam Quantum Realm. Cuman, ini bukan dunia asing yang Janet ceritakan sebelumnya. Dan keluarga semut ini baru tahu sesuatu yang besar. Kang udah berhasil menguasai Quantum Realm dan berhasil ngebangun kerajaan super canggih. Ketakutan Janet terbukti waktu harus berhadapan lagi dengan Kang. Dan sekarang,
Kang udah beneran lebih siap. Kang menjelaskan alasannya ngehancurkan tiap multiverse ke Janet dan Scott. Karena khawatir kalau timeline lain, kalau gak dihapus, maka versi Kang lain yang lebih berbahaya bakal muncul. Ini bikin dia seakan jadi pahlawan di multiverse, meski metodenya jahat banget. Scott dan Hope akhirnya berhasil ngalahkan Kang setelah pertarungan sengit. Atau seenggaknya kelihatan kayak gitu. Soalnya, Kang cuman kesedot ke dalam bagian multiverse lain yang gak tahu ujungnya kemana. Meski begitu, kerusakan yang udah dibuat Kang ninggalin dampak jauh lebih besar. Kita ngelihat di post-credit scene, banyak varian Kang lainnya yang bermunculan di sebuah arena misterius, dan masing-masing dari mereka kelihatan lebih berbahaya dari yang lain. Pas di tengah-tengah ada Council of Kangs, dipimpin sama Immortus, Ramatut, dan versi futuristic Scarlet Centurion Kang. Mereka bukan versi random doang, karena merekalah yang paling kuat dan lagi ngamuk karena tahu salah satu versi Kang mereka berhasil dikalahkan. Balik lagi ke Loki Season 2. Setelah tiap multiverse mulai gak beres, Loki juga jadi gak beres dengan berkali-kali pindah ke masa depan dan masa lalu. Dia berusaha nyari lebih banyak rahasia tentang He Who Remains, sosok aslinya TVA, dan seberapa rapuh multiverse itu sebenarnya. Loki dan teman-temannya berhasil ngelacak Victor Timely, varian Kang yang jadi kunci untuk bikin Temporal Loom, sebuah alat yang bisa ngontrol semua timeline kembali normal. Cuman, di sini masalah besar muncul. Gak peduli seberapa banyak cabang yang mereka kontrol, kekacauannya udah terlalu besar, dan semua usaha berakhir gagal. Kehancuran TVA di depan mata, dan multiverse yang kelihatan sekarat, bikin Loki ngambil pilihan terakhir. Loki ngorbankan dirinya sendiri dengan jalan menembus badai waktu dan masuk ke ujung waktu. Loki kemudian duduk di atas singgasana, nyatuin semua timeline seperti akar pohon Yggdrasil, dan sekarang berubah jadi penguasa cerita. Memastikan semua multiverse gak hancur. Loki yang sekarang ada di tengah-tengah waktu juga bikin TVA yang beralih fungsi. TVA gak lagi mangkas cabang-cabang, melainkan ngejaga tiap multiverse. Lanjut ke Marvels. Hampir sampai di akhir film, Dar-Benn make gelang kembar dan gak sengaja ngebuka lubang antara ruang dan waktu. Carol Danvers dan Kamala Khan ngasih tenaga ke Monica Rambeau dan ngebuka kekuatan untuhnya. Monica terbang ke dekat lubang ini dan nutup dari sisi sebaliknya. Tapi akhirnya dia terdampar. Pas bangun, Monica ada di sebuah universe yang jauh berbeda, yaitu tempat para X-Men di Earth 10,005. Dia ketemu varian ibunya yang dikenal sebagai Binary dan ngeliatin karakter lain yang kita udah pernah lihat sebelumnya di film X-Men versinya Fox Universe. Abis ini, kita lanjut ke Deadpool and Wolverine yang ceritanya lanjut setelah Deadpool 2 dan Logan. Tapi dengan kejutan besar, kita jadi tahu kalau Wolverine adalah Anchor Being dari Earth 10,005. Dan Anchor Being ini ibarat lem yang nyatuin realita ini jadi satu. Cuman, kita tahu Wolverine mati di Logan, jadi lem itu hilang. Dan kalau Anchor Being mati, begitu juga realitanya yang mulai mati perlahan-lahan. Wade berusaha nyari Anchor Being Wolverine pengganti, dan malah dapat versi terburuknya. Setelah konflik dengan TVA agen Paradox, Wade dan Logan dikirim ke Void. Ketemu sama kembarannya Professor X, Cassandra Nova, yang berencana ngancurin semua multiverse dan cuma nyisain Void. Void adalah area misterius di luar ruang dan waktu, yang sempat kita lihat di Loki Season 1. Oh iya, ingat Alioth? Ya, dia masih ada di sini. Kita lihat berbagai karakter dari film Marvel dulu seperti Elektra, Blade, Gambit, dan Laura yang sama dengan yang kita lihat sebelumnya di Logan. Deadpool dan Wolverine menghentikan Cassandra dari ngancurin Earth 10,005 dan mereka berdua jadi Anchor Being yang baru. Pas di post-credit scene Captain America Brave New World, Sam Wilson yang sekarang udah jadi Captain America baru dapat pertanyaan atau mungkin ancaman mencengangkan yang beda dari biasanya disampaikan penjahat bernama The Leader. Dia bertanya, bagaimana kamu bakal ngelindungin dunia yang ini dari dunia yang lain? Dan ini bakal menghantarkan kita ke kekacauan di Avengers Doomsday.